Shalom. Oke, hari ini kita akan belajar. Tadi ada dua hal yang saya pengen, hal yang pertama atau hal kedua. Kelihatannya Tuhan ingin kita ke hal kedua. Tadi saya sudah lihat yang kertas yang ditulis. Saya cukup senang juga. Artinya memang ada yang sudah melakukan bagaimana setiap hari untuk mencoba untuk selalu mengimajinasikan gambar dirinya. Itu memang harus kalau mau berubah. Karena kalau nggak mau berubah ya nggak bisa. Karena mengimajinasikan atau membuat itu selalu kita terngiang-ngiang istilahnya. Apa yang kita inginkan itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Nah begini, Tuhan menciptakan kita, ya, otak itu yang akan sebetulnya akan bekerja secara otomatis pada waktu kita menghadapi satu hal, entah itu masalah. Contohnya mati lampu lah yang paling simpel. Mati lampu kan mau gak mau tuh gelap secara total. Nah, otak kita pasti akan cari yang namanya lilin. Atau kita cari yang namanya handphone. Kalau memang ada handphone dekat kita. Nah kalau handphone yang gak dekat kita tapi kita agak menjauh dan kita tahu kita mesti nyalain lilin. Kita mesti cari korek api atau lilinnya. Nah otak kita tahu bahwa tempat lilin kita ada di belakang. Misalnya di dapur. Nah kita akan berjalan menuju ke dapur itu walaupun sangat gelap, walaupun gelap. Kita sudah tahu bahwa posisi meja ada di sini, bangku ada di sini, sofa di sini, ini ada apa. Kita tuh sudah mengetahui, nah otomatis otak kita itu akan kerja. Gue gak mau sampai kena meja, ntar gue kebentur, ntar gue nyangkut lah, atau segala macam. Jadi kita sudah tahu bagaimana caranya kita berjalan untuk ketemu yang namanya atau mendapatkan namanya lilin atau geretan. Nah, otak kita yang Tuhan berikan kepada kita itu otomatis bekerja dengan imajinasi yang muncul dalam pikiran kita. Langsung muncul, gue mesti cari, gue mesti ambil lilin. Jadi imajinasi kita langsung bergerak, langsung bekerja. Waktu kita jalan kita nggak melihat, karena kan gelap. Waktu berjalan kita mengimajinasikan di sini ada meja, sebelah sono ada apalah macam-macam sesuai dengan rumah kita. Kita sudah tahu walaupun kita gelap, kita sudah tahu nih kondisi rumah kita. Sebelah sini supaya kita sampai ke tujuan. Nah, Tuhan itu sudah memberikan kepada kita tuh otak untuk kita bisa mengatasi masalah. Nah, tapi itu dibutuhkan namanya imajinasi untuk kita tahu posisinya ada di mana. Kalau misalnya itu bukan rumah saya mungkin lagi ada di tempat lain gitu. Saya bisa gak ketemuin? Gak bakal bisa. Nah saya bingung, ini yang punya rumah taruh mana ya? Geratannya di mana? Lilinnya di mana? Di mana ya? Gue gak tahu gitu loh. Akhirnya kita gak bisa menemukan jawaban untuk masalah kita. Karena kita gak tahu gitu loh. Jadi sebuah jawaban itu harus kita tahu dulu apa yang kita maunya gitu loh. Sehingga otomatis di dalam diri kita akan berusaha untuk mencapai ke sana. Lah kalau kita nggak menentukan sasaran target, kita nggak akan pernah berhasil. Makanya target atau sasaran itu sebetulnya ada lima urutan, lima langkah. Yang pertama, yang selalu saya ngomongin berkali-kali, tentukan sasaran yang dibayangkan. Yang sudah ada, entah dalam bentuk aktual atau potensi dengan menemukannya. Maksudnya yang kita sudah tahu, gue pengen kerja ini, gue pengen dapat ini. Itu sesuatu yang sudah kita punya. Ada yang masih dalam bentuk potensi, gue masih belum tahu nih cara kerjaan gue seperti apa. Nah, paling tidak ada punya sasaran. Yang kedua, percaya.
memikirkan hasil akhir daripada gambar diri yang kita lagi sedang buat, yang dari target itu. Percaya, gue pasti bisa. Jadi pertama tentuin dulu. Yang kedua ya percaya. Nangkap gak? Jadi ini langkah-langkah yang harus kita harus kita lakuin gitu loh. Nah ini yang pertama, kedua saya sudah ajarkan begitu banyak. Jadi percaya itu, yang kedua itu percaya, pikirkan hasil akhirnya atau sasaran. Nanti mekanisme otomatis akan menyediakan sarana-sarana untuk mencapainya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan targetnya, oh lilin ada di dapur. Oh gue pengen jadi A, itu target. Nah kedua percaya bahwa mekanisme tubuh kita seperti saya katakan, oh ada di dapur. Saya otomatis badan saya akan mengetahui ini ada meja, ini ada bla bla segala macam. Untuk saya bisa menuju ke tempat yang namanya beradanya itu lilinnya ya. Nah itu kedua percaya. Nah tubuh kita akan menyediakan sarana-sarana atau cara-caranya. Tapi kalau kita nggak punya arahnya, nggak punya tujuannya, nggak punya sasarannya, semuanya akan abu-abu, semuanya nggak jelas. Lah kalau itulah makanya itu kalau orang itu hidup mengalir doang, hidupnya nggak jelas, hidupnya nggak tahu, yang penting asal gue bisa makan, nggak jelas. Begini, memang Tuhan pernah mengatakan begini, asal ada makan itu cukuplah atau bersyukurlah, betul. Tujuannya apa? Memang ujung-ujungnya kita akan mati. Kita tidak meninggalkan apa-apa. Tetapi selama kita masih di bumi, kita ada 5 aspek hidup kita. Itu semuanya harus baik. Gitu loh. Itu semuanya harus seimbang. Makanya nomor 1 tetap itu Tuhan. Tuhan tetap nomor 1. Gak bisa nomor 2, gak bisa nomor 3. Melayani Tuhan atau hidup untuk Tuhan itu nomor 1. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Makanya susunannya nomor 1. Kalau nomor 1 gak ada, nggak di nomor 1, Tuhan nggak nomor 1. Yang lain 2, 3, 4, 5 itu semuanya akan jadi sia-sia. Hidup berjalan sesuai apa maunya. Gitu loh. Nggak ada gunanya untuk Tuhan. Nah, tapi kita diajarkan ini semuanya harus dalam keadaan seimbang. 5 ini seimbang. Nah, alangkah enaknya hidup. Kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan. Anak, istri, semuanya baik, nggak ada yang penyakit, nggak ada otis lah, nggak ada penyakit bawaan lah. Semua anak baik, sekolahnya bagus, mereka tidak memberontak, tidak nggak ada masalah lah di keluarga. Kesehatan kita sehat, kita bisa makan apa aja, bebas makan. Ya, kita nggak perlu yang namanya kayak orang, wah ini nggak boleh makan, ini nggak boleh makan, ini makan bola ini gitu loh. Karena nih gue punya penyakit ini, karena gue punya penyakit ini, jadi gue nggak boleh makan ini. Alangkah susahnya orang seperti itu, gitu loh. Dan alangkah indahnya keuangan pekerjaan kita bagus, nakir uangnya bagus. Kita bisa nikmatin hidup ini tanpa ada masalah. Mau beli, mau pergi, mau apapun juga semuanya bebas waktu, bebas uang, bebas masalah keluarga, bebas kesehatan, bebas dari setan. Alangkah enaknya, alangkah indahnya hidup kayak begitu. Kita mau kan gitu loh. Tapi problemnya itu bukan gratis. Tidak ada yang gratis di dalam dunia ini. Anugerahnya Tuhan aja pun gak gratis, bayar sama hidup kita. Orang tuh percaya sama Tuhan untuk dapatkan anugerah itu harus tukeran dulu. Enggak gratis. Semua apapun dalam dunia ini semuanya harus ada pertukaran-pertukaran. Kita mau dapetin janjinya Tuhan aja itu enggak gratis.
Harus ada pertukaran di dalam diri kita, egoisnya kita, rasa malas kita, rasa macam-macam itu harus ditukar, digantiin gitu loh. Kita mau hidup sehat aja kita harus menggantikan tubuh kita dari yang sukanya yang jelek-jelek itu harus tuker. Semuanya tuh harus ada yang namanya pertukaran dan harus ada ya pertukaran, nggak gratis. Semuanya nggak gratis dan itu butuh namanya proses. Nah, yang pertama tentukan sasaran, yang kedua percaya, yang ketiga itu harus rileks. Dalam arti gini, jangan ngoyo, jangan biar lakukan itu untuk kita punya gambar diri yang baik, yang sekarang kita sedang reprogram, memprogram ulang. Itu jangan seperti kita ngotot kemudian kita menjadi tertekan gitu loh. Buat itu segala sesuatu yang kita mau rubah, itu sesuatu yang bukan sebuah tekanan yang buat memaksa diri kita. Tetapi kita tahu ini bagus buat saya. Jadi kita waktu membayangkannya pun rileks. Kita mengimajinasikan bukan mengimajinasikan dengan sesuatu yang memaksa. Gak bisa. Segala sesuatu yang dipaksa itu akan membuat gak enak, gak nyaman. Jadi kita harus rileks. Nanti akan berhasil atau gimana? Nggak perlu pikirin, yang penting adalah kita bagaimana kita sedang memfokuskan diri kita untuk mengubahnya. Rileks saja, nanti otomatis tubuh kita akan mengkoreksi kalau ada yang salah. Karena ini saya alami. Yang keempat, ini yang saya hari ini semua yang mau ajarkan. Belajar. Tidak ada kesuksesan tanpa belajar. Maka tadi saya senang ada yang nulis. Ya saya kan gak tahu siapa orang yang nulis. Ini seorang istri. Saya cari di Google atau baca di Google. Bagaimana menjadi istri yang baik. Saya waktu baca itu saya senyum. Inilah yang benar. Kita nggak bisa cuman hanya berdiam diri membayangkan tetapi nggak ada tindakan untuk membetulkan yang salah. Kita harus punya informasi-informasi yang dulu gambar diri kita yang salah, itu informasinya harus dibuang, diganti dengan informasi yang baru. Nah, informasi yang baru itu yang harus membuat kita semakin ngerti. Nah, itulah menambah persentase keyakinan kita. Semakin kita punya pengetahuan, contoh tadi, ketika tadi mati lampu, saya sudah punya pengetahuan tempatnya di sana. Nah, akibat saya punya pengetahuan, saya punya keyakinan. Oke, adanya di sana. Oke, saya tahu bahwa di sini ada bangku, di sini ada meja, ada segala macam. Saya tahu, bahkan tempatnya sampai saya tahu. Nah, pengetahuan itulah yang membuat saya yakin gua jalan ke sono, gua nggak mungkin kesandung. Kalau kita nggak mencari tahu, tidak belajar, kita akan menjadi orang yang hanya bermimpi besar, tetapi tidak ada suatu tindakan untuk kita mengimprove diri kita. Gak bisa, semua harus ada namanya tahap untuk kita memasukkan informasi-informasi yang benar untuk menambah kekuatan gambar diri kita. Nah, kalau kita mempunyai gambar diri, pengen gambar diri A. Soalnya bilang ada yang sebagai kontraktor. Kita harus lihat siapa kontraktor. Tokoh kontraktor siapa. Yang kita bisa menjadi, yang kita bisa pelajari. Atau bagaimana caranya. Nah, hal-hal seperti itu adalah tujuannya menambah pengetahuan kita. Supaya kita mempunyai keyakinan yang berlebih gitu loh. Lah kalau cuman gue pengen jadi manajer, diam aja, mimpi aja jadi manajer aja.
Tapi nggak pernah mempelajari bagaimana cari menjadi seorang manajer. Jadi ini langkah-langkahnya. Step-step. Jadi pertamanya adalah kita tahu sasarannya. Kedua, kita percaya. Yang ketiga, kita tetap mempercayai dengan rileks. Yang keempat, belajar. Belajar sesuai dengan apa yang sekarang ini kita sedang reprogram. Kalau saya melihat diri saya begini. Dulu saya pernah belajar. Tetapi ketika saya mulai memfokuskan di tempat yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan suruh saya. Pengertian yang dulu saya pernah dapat, ya istilah pengetahuan dapat, itu ketika saya pelajari, itu jadi kebuka banyak gitu. Jadi kayak orang tuh sadar gitu loh. Jadi sadar. Nah mungkin kita ini sudah pernah tahu. Tapi nggak pernah itu menjadi sebuah rema. Nggak pernah itu menjadi sesuatu pengertian yang mendalam. Nah ini kalau kita nggak dapat pengertian yang mendalam, cuman asal tahu, nggak akan bisa merubah. Itu harus benar-benar pengertian begitu dalam diri kita. Itu membekas dalam diri kita. Itu akan membuat kita menjadi mekanisme otomatis kita. Gini saya bacain. Tetap maju dan belajar hingga mencapai tindakan sukses. Tanda kutip sukses. Jadi sukses itu sukses bahwa gue bisa gitu loh. Keyakinannya sampai yakin lah gitu loh. Terus lakukan sampai sukses yang kontinu itu dicapai. Dan melupakan masa lalu tetapi mengingat respon suksesnya itu. Itu supaya bisa ditiru terus menerus. Jadi dengan kita belajar, dengan kita menambah pengetahuan, menambah ilmu, menambah pengertian. Itu membuat kita semakin yakin dan mekanisme otomatis kita. Yang tadi saya katakan, saya akan berjalan ke dapur karena saya sudah tahu. Jadi otomatis di dalam diri kita itu akan bekerja untuk menuju kesuksesan. Nah kalau kita enggak punya pengetahuan bagaimana kita bisa melangkah dengan percaya. Logis kan? Inilah dibutuhkan di kita sebuah tindakan yang lebih. Tindakan ini bukan tindakan, gua apa mesti bertindak berbeda. Bukan. Sekali lagi, ini saya sedang bukan merubah tindakan, tapi merubah gambar diri. Beda ya. Sebab kalau kita belum merubah gambar diri kita, tindakan kita akan suatu hari akan balik lagi. Yang kita lagi usahakan tuh bisa balik lagi gitu loh. Ke kebiasaan lama. Mekanisme otomatis sukses kita belum final. Program kita tuh belum final. Nah kalau belum final itu bisa ada namanya bug. Bisa ada ngaco gitu loh. Makanya kita harus bisa sampai benar-benar total program kita langsung selesai. Nah ketika itu selesai otomatis badan kita akan bertindak sesuai dengan apa yang sudah diprogram. Nah ini yang ketika saya lakukan. Pengetahuan pengertian dulu yang saya punya, yang dulu saya pernah belajar. Itu ketika sekarang itu semakin jadi kebuka. Dan akibatnya karena saya terus memikirkan, terus mengimajinasikan. Akhirnya membuat cara berpikir saya. Jadi saya melihat bahwa inilah yang bagus, inilah yang tepat, inilah yang benar. Dan akhirnya saya dituntun untuk ayo lu lakuin yang benar. Lu harus lakuin yang benar. Jadi otomatis kesuksesan saya jadi berusaha itu untuk nggak berusaha keras ya. Karena saya selalu Islam makanin terus, itu akhirnya mau tidak mau otomatis itu saya bergerak sesuai dengan apa yang saya sudah rekam. Istilah yang saya sudah imajinasikan atau saya sudah buat. Memang belum selesai 100%. Tapi minimal saya sudah melihat. Menurut saya sudah 90%. Tinggal 10% saya lagi.
Nah, itu persentase itu penting buat kita tuh tahu gue sampai di mana. Gue sampai ada di mana. Untuk apa ya? Untuk kita ini memberikan semangat, menyemangati diri sendiri. Makanya kemarin saya katakan, jangan minta disemangatin oleh orang. Bukan bayi, ayo datang. Bukan bayi. Atau kita lemah, nih mesti ada orang ini nguatin gua nih supaya gua kuat nih. Aduh gua lagi susah nih, gua lagi stres, ini mesti ada orang ini memberikan semangat, menolong gua. Ya kan kita sama saudara kita harus saling mendoakan. Kan saudara seiman kita harus mendoakan. Terus gua lagi nggak enak nih, gua lagi ada masalah tuh, gua butuh orang nih yang bisa gua ajak konseling. Kalau udah berapa lama jadi Kristen? Bukan zamannya. Tapi kita harus menolong diri kita sendiri. Amin. Kita harus nolong diri kita sendiri. Bukan minta bantuan orang lain. Makanya kenapa diberikan Roh Kudus. Firman katakan dia penolong. Dialah yang seharusnya kita minta tolong. Amin. Bukan ngarapin ada orang yang nolong kamu kasih semangat. Bukan. Amin. Ini yang nonton apa kayak bayi-bayi juga. Yang selalu minta disemangati, minta dia perhatiin. Memalukan. Emangnya Kristen baru setahun setengah tahun apa? Jadilah Kristen yang dewasa. Yang bisa mengatasi masalah tuh dengan Tuhan bersama Roh Kudus. Amin. Bukan dikit-dikit minta konseling atau dikit-dikit minta didoain lah. Bukan. Sebab gini loh. Bagaimana kita bisa berubah kalau hidup kita sendiri tidak mau berubah gitu loh. Kita harus menentukan diri kita sendiri, gua mesti bisa. Gua mesti bangkit. Gue mesti sadar. Bukan orang lain yang nyadarin kita. Kita yang harus sadar diri. Sebab apa? Yang susah siapa? Kita yang susah. Masa sih mau susah terus-terusan? Kita manusia memang melakukan kesalahan. Saya aja ngelakuin kesalahan. Tapi sekarang saya sudah sadar dan bertobat gitu loh. Karena memang ini caranya. Kalau di dalam diri kita nggak berusaha belajar untuk memperbaiki diri kita. Tidak ada seorang pun yang bisa memperbaiki diri kita. Nggak ada orang, Tuhan aja nggak bisa lu perbaikin lu kalau kita nggak mau. Tuhan ubah saya, tapi kita masih malas. Tuhan ubah saya, tapi kita selalu berpikir, gua sakit, gua lemah, gua nggak punya apa-apa, gua nggak ini, gua ini. Begitu negatif dingin, Tuhan bilang Tuhan tolong ubah saya. Tuhan bilang gimana ngubahnya, lu sendiri mikirnya nggak mampu, lu mikirnya susah, lu mikirnya lu penyakitan. Gimana gua mau rubah? Karena beda pikirannya. Nangkap gak? Kalau Tuhan katakan engkau adalah abil oleh bilu-bilurku engkau disembuhkan. Engkau adalah kepala bukannya ekor. Engkau adalah istilahnya kalau kau bisa melakukannya. Tapi kita menganggap nggak bisa. Ya mana bisa Tuhan rubah. Nangkap gak? Semua itu tergantung kita. Perempuan 12 tahun pendarahan itu tidak minta didoakan. Tidak merengek-rengek di hadapan Tuhan setiap hari. Tapi yang dilakukan apa? Dia udah ngeliat dia sembuh. Jadi imajinasi membayangkan, gue pegang gue sembuh. Jadi imajinasi udah tahu, gue sembuh. Gue pegang gue sembuh.
itu imajinasi kesembuhan itu sudah ada dalam diri dia. Anggap gak? Gambar dirinya kesembuhan itu sudah ada di otak si perempuan 12 tahun ini, pendarahannya. Udah ada. Makanya ketika dia bertindak, Tuhan bertindak. Amin. Kalau kita diam, walaupun nih misal pembendara yang sini udah, wah gue pasti bisa, gue pasti disembuhin. Tapi dia diam di rumah. Sembuh gak? Gak bakal. Sekalipun kita 100 hari puasa, gak ada tindakan, nol, gak ada hasilnya. Percuma. Nanggap gak? Tapi itulah yang dilakukan oleh orang Kristen. Setiap pagi selalu menjadi pengemis. Setiap pagi. Tuhan berkati dagangan saya. Tuhan berkati usaha saya. Tuhan berkati bisnis saya. Salah gak? Enggak salah. Tapi ketahuan levelmu semana. Level pengemis. Kalau sudah berada di dalam jalurnya Tuhan. Sudah mempunyai iman kepercayaan sama Tuhan. Kita cuman hanya melangkah, gue percaya Tuhan. Gue percaya. Aku di jalan yang benar. Ambil firmannya deh. Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penembusmu. Yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu. Yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 18-nya. Nih kita maunya di ayat 18. Damai sejahtera, berkat, kebahagiaan terus berlimpah. Nggak pernah kering, nggak pernah susah. Tapi ingat di atas sebelumnya, kalau engkau memperhatikan perintah-perintahku. Kalau dalam Inggris itu paid attention, sudah telah memperhatikan. Nah apa yang diperhatikan? Itu yang di atas ayat 17. Yang akan mengajar engkau tentang apa yang memberikan keuntungan, faedah, keberhasilan. Artinya Tuhan yang katakan begini. Lu belajar. Nanti gua akan ajarin. Nah ini katakan aku tuntun engkau. Gua akan ajarin. Nah gua akan tuntun. Ini lu jalan ini yang lu harus cari. Gua akan tuntun. Lu akan ketemu ini orang. Gua akan tuntun. Lu akan lihat di Google. Lu akan belajar ini caranya. Gue akan tuntun pada waktu lu ketemu sama orang. Lu tahu caranya. Gue akan tuntun ketika lu baca artikel. Lu akan dapatkan pengertian. Gue ajarin yang memberikan keuntungan. Gue akan tuntun bla bla segala macam. Tuhan itu akan menuntun. Dia akan menuntun untuk dia kasih tahu ini lo yang akan bikin lu untung. Ini lo yang akan bikin lu berhasil. Ini lo yang bikin lu bisa. Amin. Inilah firman yang berkata seperti itu. Percayalah, ini yang saya pegang. Yes Lord, aku percaya. Kau akan ngajarinku bagaimana cara mendapatkan profit. Aku percaya kau akan bagaimana tahu mendapatkan, saya akan mendapatkan namanya keuntungan. Kau akan tuntun saya caranya gimana. Kau akan tuntun saya untuk saya belajar sama siapa. Kau akan tuntun saya bagaimana caranya. Artinya apa? Itu bayangan, itu imajinasi yang saya buat.
Bukan imajinasi, aduh susah ntar apakah bisa. Apakah ntar gue benih. Soalnya gue gak ngerti. Soalnya gue bingung. Soalnya gue khawatir. Soalnya gue gak punya ilmu. Gue gak punya. Bisa 1001 macam alasan hanya untuk membenarkan kemalasan, ketakutan, atau kepengecutan. Saya ngomong pada diri saya sendiri, gue orang kuat, gue bermental baja, gue orangnya kuat. Mental gue bukan mental tempe. Mental gue itu kuat. Mental gue itu baja. Jadi saya mengimajinasikan, saya ngomong. Ingat firman katakan. Lidah itu menguasai diri kita, hidup mati kita. Jadi hidup mati kita dikuasai lidah. Jadi saya berbicara karena di lidah saya ada kuasa. Saya menciptakan untuk diri saya. Saya adalah orang yang kuat. Saya adalah orang yang mentalnya baja. Makanya saya senang ada salah satu yang tulis, saya orang yang mental baja. Betul. Yang terakhir tulisan itu banyak yang membicarakan hal-hal yang udah ada pengertian. Ya, saya waktu baca itu saya senang bahwa memang itulah seharusnya. Sebab tanpa itu kalian tidak akan pernah bisa berhasil. Enggak akan pernah berhasil. Jadi sekarang ini mereprogram diri kita itu harus bisa sampai 100%. Kalau kita belum sampai 100% jangan melakukan sesuatu. Buat itu sampai 100%. Punya keyakinan. Kita melakukannya dengan keyakinan Tuhan kerja. Dan itu pasti. Ya, tadi seperti perempuan itu 12 tahun beneran. Dia sudah punya keyakinan. Dia ngelangkah sembuh. Itulah cara kerjanya. Pola. Pola itulah yang seharusnya kita tahu. Ini loh begini nih. Sehingga kita cuma ngikutin pola itu. Makanya dikatakan Allah tuh akan ngajarin kita apa yang memberikan keuntungan buat kita. Enggak akan ngajarin buat kita jeblok, hancur, enggak akan. Gimana dia akan tuntun kita? Gimana caranya? Udah nggak usah bingung gimana caranya. Pokoknya lu diem aja. Pokoknya nanti lu akan pas lagi ngebuka lah. Ada muncul, oh yang ini nih. Udah gue coba pelajarin. Pas lagi apa? Kelihatan. Kita di zaman yang paling enak untuk mencari informasi. Bahkan zaman yang paling enak untuk cari duit. Kalau mau berusaha. Jadi YouTuber itu duitnya gede. Bikin konten. Bahkan bukan konten, ada yang cuman konten itu, konten yang lucu-lucu. Cuman diceplok-ceplok, diambil-ambil, masukin. Orang kan jadi suka, oh jadi lucu ketawa. Ceplok, yang lain-lain diambil, dimasukin. Akhirnya subscribernya sampai ratusan ribu. Itu sampai ratusan ribu itu dapat duitnya puluhan juta itu. Bisa dapat duit gimana cara itu pokoknya bisa. Kita mau jualan aja tuh bisa menjadi dropshipper lah, apa menjadi agentnya. Itu pun bisa, nggak ada yang nggak bisa kalau buat cari duit di zaman sekarang ini banyak kesempatan. Tinggal pertanyaannya lu mau belajar apa enggak? Kalau nggak mau belajar ya sudah. Hidupmu akan seperti itu terus. Saya aja nih harus belajar. Susah, sebetulnya susah. Cuman saya mau nggak mau harus belajar. Nggak terpaksa, cuman saya tahu bahwa ujungnya gila banget. Ujungnya gila banget. Makanya saya mau. Nah, yang hari ini saya ingin kasih tahu, belajar untuk mendapatkan gambar dirimu itu untuk 100%.
dengan mencari informasi-informasi untuk mengupgrade dirimu, untuk mempunyai bayangan imajinasi yang semakin kuat. Jadi bayangan imajinasi yang semakin ketika kamu kasih makan, imajinasimu semakin yakin bisa. Kalau kita nggak punya informasinya, nggak bakal bisa. Lengkap ya. Jadi ingat, nggak cuma hanya menciptakan gambar diri tetapi doing nothing. Tapi fulfill dengan informasi-informasi, penuhi dengan informasi-informasi untuk semakin kuat. Sekali lagi, kalau 5 aspek ini semuanya bagus, hidupmu tuh enak. Benar-benar enak. Apakah mungkin? Mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Itu kita harus tanam dalam diri kita. Jadi waktu kita di rumah atau di mana ngomongin gak ada yang mustahil buat gua. Semuanya gue bisa. Gak ada yang mustahil. Makanya selalu saya katakan, udah jangan ngerengek di hadapan Tuhan. Jangan meminta-minta sama Tuhan. Sekarang lihat dirimu dulu. Jadi bukan nuntut Tuhan, nuntut dirimu mesti bertindak berubah. Jangan nuntut orang lain, nuntutlah dirimu. Jangan nuntut istrimu untuk berubah sedangkan kau gak pernah nyenangin istrimu. Jangan nuntut suamimu untuk berubah tapi engkau sendiri sebagai istri gak pernah nyenangin suami. Tuntutlah dirimu, gue udah nyenangin belum nih istri gue? Entah beliin baju, entah kasih makan, beli makan yang enak atau segala macam. Udah nggak belum nih? Jadi jangan pernah menuntut Tuhan atau orang lain kalau dalam diri kita sendiri kita belum ngelakuin. Makanya Tuhan katakan kalau kau ingin orang lain melakukan apa yang kau ingin kau mau, Tuhan katakan lakuin dulu. Karena memang cara kerjanya Tuhan seperti itu. Jadi hari ini mulailah isi dirimu dengan informasi-informasi untuk memperkuat gambar dirimu. Nih contoh nih. Ada seorang marketing. Ini marketing ingin menawarkan kepada seseorang, orang kaya. Orang kaya dan orang yang susah untuk diajak kompromi. Pokoknya killer. Tapi kalau nembus di dia, duitnya gede. Komisinya gede banget. Jadi apa yang dibayangkan begini. Walaupun dia tahu ini orang susah, ini orang kaya, pengusaha kaya. Dan orangnya istilahnya tuh gak mudah ditaklukkan, sangat sulit. Dan memang ya terkenal. Tapi kalau gue bisa nembus, gue bisa dapat duit komisi gede. Apa yang dilakukan? Ini dia. Seseorang sukses kalau gak pernah mau belajar. Dan gak punya gambar diri yang bagus. Gak akan pernah bisa. Jadi yang dilakukan. Dia punya gambar diri. Gue harus bisa mendapatkan ini orderan. Gue harus bisa. Jadi gambar diri dia. Gue bisa. Plus. Bukan cuma gambar diri doang. Tapi dia punya tindakan apa? Belajar. Apa yang dia pelajari? Dia pelajaran nilai itu orang. Pengusaha ini. Google adalah bank data. Kok ini zaman dulu saya gak ngerti dipakai apa deh ya.
Apa? Dengan cara apa? Dia cari tahu ini pengusaha. Dia ngomong apa? Terus dia ngomong apa? Kerjanya gimana? Bla bla segala. Pokoknya informasi semua ini tentang si pengusaha kaya ini. Jadi bagaimana cara dia ngomongnya, karakternya, apa sifatnya, keluarganya, semuanya itu dia cari tahu. Inilah orang yang sungguh-sungguh pengen mau sukses. Dan ketika dia ketemu, udah semua dia dapat. Dia imajinasikan. Di depan gua, ini pengusaha. Dan dia kalau saya waktu di perumahan itu ada di depan saya itu ada namanya apa? Sport club. Jadi apa namanya barbel segala macam. Itu di depannya itu ada meja. Nah saya meja, kadang-kadang saya duduk di meja, kemudian saya menganggap di depan saya ini adalah Roh Kudus. Jadi seringkali saya tektokan, saya ngomong. Jadi saya mengimajinasikan bahwa ini Roh Kudus depan saya. Jadi saya lagi ngobrol nih, ada sesuatu. Misalnya ada satu pertanyaan, saya bisa ngobrol senang. Jadi dia mengandaikan, mengimajinasikan seperti itu. Di depan dia, ini pengusahanya. Nah, dia mengimajinasikan bahwa pengusaha ini akan buat pertanyaan. Nah, ketika dia nanya A. Dia punya jawaban. Nih, gue jawaban begini. Terus dia imajinasikan ini pengusaha nanya lagi B. Dia jawab lagi. Dan yang pertanyaan yang dijawab itu ini dia mengimajinasikan bahwa ini pengusaha marah sama dia. Dan ketika dia merasakan ini kemarahan orang itu, dia kesel. Dia jadi marah. Atau dia ngebanting apa gitu. Sampai dia mempunyai imajinasi itu real. Gue salah. Soalnya dia marah. Karena marah gitu, gue salah. Oke. Sebab kalau udah ngomong sama orang, kita lagi nawarin orang, kemudian kita marah, mana ada orang mau, betul nggak? Pasti di cancel, udah lu pulang aja gitu kan. Ini contoh si Andrew Womack pernah. Ada satu orang. Janjian anggaplah jam 9. Itu orang datang sekitar jam 10-an. 10:30, 11. Pokoknya terlambatnya lu gila gitu loh. Pas datang, Pak saya udah datang. Terus Andrew Womack gini, kenapa kau enggak, kenapa terlambat? Oh ini traffic Pak. Oke. Kenapa kau enggak telepon saya? Ya yang penting kan saya udah datang. Bukan, kenapa kau enggak telepon? Kan saya udah datang Pak. Langsung Andrew Womack, sorry saya enggak mau. Silakan pergi. Dia ngatakan gini, bukan saya menghina. Kalau dia tidak menghargai saya, bagaimana kelanjutannya kalau orang itu bisa ngelanjutin, misalnya ini kan bicara ada proyek gitu loh, bisnis. Yang tahap ini awal aja dia nggak menghargai saya untuk telepon saya. Oke, traffic jam. Kasih tahu. Jadi kan gue bisa tahu. Ternyata dia nggak usah, itu mengandalkan dia nggak menghargai. Bagaimana saya punya kelanjutan sebuah bisnis dengan orang yang tidak menghargai saya? Langsung dikat. Nah, jadi kalau kita melihat ada orang yang kita menawarin orang, kemudian orang itu marah, jelas langsung cut. Kan marketing ini butuh pengusaha kaya itu. Oke. Setelah imajinasi itu dia salah, karena dia marah. Dia cool down. Itu benar-benar dia seperti lagi bermain drama. Jadi tiktokan begitu. Oke, dia ulang lagi. Pengusaha ini bertanya, dia jawab. Dia tanya, dia jawab. Terus sampai akhirnya dia melihat, oke, gue setuju sama lo. Gue terima lo. Yes! Dia melihat bayangan berhasil. Ujungnya apa? Setelah kemudian akhirnya dia ketemu, dia bikin perjanjian, janji waktu, dia ketemu. Dan ketika dia ketemu, dia katakan gini, apa yang dia bayangkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia buat, persis sama yang ditanyakan. Dan dia mendapatkan orderan dari orang itu. Dan dia menang. Dapat komisi gede. Saya katakan,
Semuanya tidak gratis. Kalau kita mau berubah. Tapi kalau kamu punya rasa nyaman di dalam duniamu sekarang, ya sudah sok. Itu memang batasan yang kau buat. Kau membatasi dirimu, kamu cukup, ya sudah. Is enough, ya sudah enough. Tapi kalau kita yang masih berpikir, gue belum cukup. Maksudnya hidup gue gak mau seperti ini. Berarti kita harus mengupgrade diri kita. Berarti kita harus punya gambar diri yang diselesaikan sampai 100%. Saya mempunyai gambar diri saya untuk bertahun-tahun mendatang. Saya membayangkan dengan uang yang saya punya. Dan keberhasilan saya punya. Bahkan saya membayangkan. Saya pengen beli sebelah-belah segala macam. Saya membayangkan bahwa ini akan terjadi. Kenapa? Saya ingin mempersiapkan segala sesuatu. Saya ingin mempersiapkan segala sesuatu. Itu jangka panjang. Nggak tahu pikiran saya itu jangka panjangnya cukup panjang. Jadi saya mencoba berpikir. Tapi saya tahu untuk berpikir jangka panjang itu, gue mesti mikir, gue mesti injek kaki. Gue mesti ada di bumi. Artinya apa? Gue mesti sadar diri. Untuk menuju ke sana, itu gak gratis. Untuk menuju ke sana, itu butuh usaha. Untuk menuju ke sana, gue punya gambar diri, gue mesti punya kendaraan. Artinya punya usaha, punya kerjaan, punya uang untuk bisa mencapai ke sana. Kalau gue gak lakuin sekarang, kapan lagi? Jadi saya tahu ini tidak mudah. Tetapi worth it untuk dijalankan. Jadi saran saya, belajarlah. Langkah keempatnya ini, belajar. Penuhi dirimu, sukalah belajar. Sukalah belajar, sukalah baca buku. Kalau sekarang artikel. Belajarlah dengan begitu banyak miliaran data di Google. Penuhi dirimu dengan caranya. Misal cara selling lah, cara berjualan lah, cara usaha lah, cari jadi istri yang baik lah, kesehatan lah, segala macam itu semuanya bisa didapatkan. Kenapa saya mempunyai keyakinan di dalam kesehatan? Karena saya sudah belajar. Saya dulu baca buku mengenai kesehatan. Jadi saya tahu apa yang sehatnya, apa yang enggaknya. Nah itu membuat saya punya keyakinan. Sama seperti yang saya punya keyakinan masalah kalau peperangan. Saya tuh punya pengetahuan. Saya tuh punya keyakinan. Di dalam diri saya ini ada kuasa Tuhan. Dan keyakinan ini 100% yang enggak saya goyahkan, enggak akan bingung gitu ya. Dengan keyakinan bahwa 100% ada kuasa dalam diri saya yang membuat saya tuh enggak takut. Nah itu akibatnya tindakan saya adalah tindakan yang berani. Lah kalau kita enggak punya pengetahuan, bagaimana kita bisa punya tindakan yang berani? Makanya sekarang sekalipun saya makan kambing, saya mau makan apapun, saya enggak, bahkan saya makan banyak, dalam arti gini, misal pagi saya makan, terus siang saya makan banyak, ya menurut porsi saya, bagi saya tuh makan banyak. Saya punya keyakinan, saya enggak mungkin melebihi dari 62 lebih. Kenapa? Lawang saya tiap hari saya puasa. Makan jam 5, jam 6, anggap selesai jam 6. Saya makan lagi tuh jam 7. Sekarang jam 8, 13, jam 14 jam. Nah kemarin saya yang di grup itu. Jadi bakat di tubuh saya itu kan tubuh kan 8 jam itu kan udah mesti ada makanan. Kalau nggak ada makanan dia makan yang lemak-lemak segala macam. Nah saya tuh ada 13 jam. Jadi apa di tubuh saya itu dia akan makan lemaknya saya. Nah, sehingga saya berani bahwa ini case saya. Dia makan lebih banyak dia loh dibandingin saya loh. Dia kalau makan kadang-kadang barbar loh. Lu makan mulu. Tapi
lihat badannya. Kenapa? Karena yang membuat kita gendut itu karena makan malam. Ini dia ngomong begitu terus oleh. Jadi saya makan pagi, siang, makan banyak pun saya nggak masalah. Lawang saya 13 jam saya puasa. Makanya badan saya selalu begini terus. Nah keyakinan itulah yang membuat saya jadi saya makan apapun saya nggak takut. Karena pola hidup saya sudah keatur jam 5, jam 6 udah makan. Ini sih saya yang bikin kayak begini. Nah, apakah saya pernah makan malam? Seingat saya tahun lalu ya, itu jam 8, jam 9 ada pernah makan, itu makan Indomie doang, sekali. Saya ingat lagi gak pernah. Apakah pernah makan jam 10, jam 11? Bertahun-tahun ini gak pernah. Karena memang itu sudah tercetak di otak saya. Udah diprogram di dalam diri saya. Lu makan sore. Itu udah terprogram. Udah gak bisa diotak-atik lagi. Apalagi dia teriak mulu. Makan gitu. Apalagi memang saya kok. Ya emang udah lapar. Kalau jam segitu udah lapar gitu loh. Kalau dulu zaman dulu mama saya tuh mindo. Namanya jam 5 tuh. Jam 4 jam 5 tuh mindo. Makan sore. Gak tahu kata mindo tuh dari mana gitu loh. Nah kalau malam makan lagi beda lagi. Cuman ya kasihannya si Marvel aja. Makanya kadang sore saya beliin roti atau segala macam dia makan. Karena sore pasti lapar gitu loh. Jam 5 jam 6 tetap makan. Maksudnya dia gak makan malam. Kadang-kadang doang dia makan malam jam 8 9. Dia kan masih muda gitu loh. Makan Indomie segala macam gak masalah. Tapi yang saya ingin katakan begini. Karena saya sudah punya pengetahuan. Saya punya keyakinan. Jadi tindakan saya otomatis. Dan saya percaya saya gak mungkin gendut. Karena saya tahu, gitu loh. Nah ini maksud saya, kalau kita sudah punya gambar diri kita dan kita punya pengetahuan, yang terus kita isi terus, kita tuh punya keyakinan. Jadi jangan bertindak kalau kita belum punya keyakinan 100%. Harus sabar. Amin. Menurut saya sih kalian tuh masih muda. Seharusnya tuh punya daya juang yang lebih tinggi. Ya kalian pernah tahu kan kalau Leonard Sanders yang bikin KFC 62 apa 63? 65. Dengan cara apa? Kalau saya pernah baca, ketika dia pertama kali dia bikin fried chicken, dia tawari ke tetangga. Pertama tetangganya pada nggak mau, ditolak. Nggak tahu dia gimana jualnya, pokoknya akhirnya kejual lah. Mau akhirnya makin melebar. Itu dimulai dari masa tua. Jadi keberhasilan, kesuksesan itu bukan masalah pandang umur. Amin. Tapi adalah mau atau enggak? Malas atau rajin? Itu doang. Makanya kalian masih muda. Seharusnya mempunyai. Coba bayangin deh. Kamu punya uang. Badan kamu sehat. Anak istri semuanya pada baik-baik. Terus kita pergi. Makan apa aja. Wah enak. Mau makan yang mahal. Mau di hotel kan gue gak peduli. Duit gue ada. Gue tinggal makan. Ini kolesterol gue gak peduli. Lawang gue puasa kok sampai 13 jam. Pasti hilang tuh kolesterol. Gue mau makan apa? Kepiting kayak cumi kayak. Gue gak peduli. Gue akan makan. Kenapa? Gue yakin gue 12-13 jam gue makan. Gue udah puasa. Plus minum herbal. Saya gak minum herbal ya. Dulu saya benci banget tuh namanya bawang putih. Benci banget. Tapi sejak saya tahu itu namanya bawang putih bagus. Ya melalui herbal ya. Maksudnya campurannya madu, bawang putih, bla bla segala macam itu. Itu membuat saya jadi semakin yakin. Jantung saya pasti sehat. Kemarin saya tes lagi. 2 minggu yang lalu. Berenang 25 meter dari ujung ke ujung. Tahan napas. Masih bisa.
Ini kemarin nih, hari Rabu apa Selasa. Teman saya, temannya sama, mati. Lewat, dia main bulu tangkis. Selesai bulu tangkis 15 menit. Setelah selesai 15 menit tiba-tiba blek. Lewat. Padahal tidak terlihat bahwa dia itu badannya bagus kok. Maksudnya enggak gendut. Normal biasa. Tapi bisa lewat. Begini. Kita pernah dengar lah ada orang-orang yang sehat, dalam arti masa sehatnya dalam arti olahraganya kuat. Tapi kok lewat juga. Karena mereka cuma hanya mengandalkan olahraga. Tapi tidak melihat cara makan, pola tidur, pola makan, pola minum. Itu enggak lihat tubuhnya apa di dalamnya. Jangan berpikir ya olahraga gila-gilaan. Tapi nggak tahu jantungnya, paru-parunya tuh nggak kuat. Nggak tahu kalau ternyata tuh ada masalah di badan. Makanya check up. Check up itu penting. Supaya kita tahu nih ada apa dalam diri kita yang bermasalah. Saya kemarin check up di bulan Februari. Puji Tuhan gak ada masalah. Kita berdua gak masalah. Walaupun makan apa aja. Diimbangi dengan obat herbal. Gak ada istilahnya saya sakit kepala. Saya sejak DSA. Yang cuci otak. Jadi semprot masukin yang si terawan itu. Kenapa saya DSA? Habis 55 juta. Kenapa saya berani untuk gitu-gituan? Saya untuk kesehatan berani. Kemarin saya katakan saya beli ginseng aja di Korea itu 50 juta saya berani. Kenapa otak saya mengatakan gue mesti sehat? Tapi kalau masalah elektronik atau masalah apa, saya nggak berani. Tapi kalau masalah otak, masalah kesehatan saya berani. Kenapa? Gue nggak mau penyakitan. Itu otak saya karena saya udah kapok untuk penyakit. Saya nggak mau sakit. Yang waktu kemarin yang saya pernah dulu bertahun-tahun yang saya pernah masuk ke UGD. Ngap saya. Itu putus, napasnya putus gak sampai 1 detik. Ketika berhenti, saya langsung bangun. Wah tuh saya shock banget. Saya mikir apa ini si Alvel itu masih SMP. Saya mikir anak-anak saya mikir istri saya gitu loh. Kalau gue lewat madu gimana buat mereka gitu loh. Plus habis 3,5 juta itu cuman sejam doang itu 3,5 juta. Disitulah saya mikir balik lagi gue gak boleh. Bukan, walaupun saya udah hidup sehat tapi saya berpikir lagi. Mesti lebih sehat lagi. Saya mikirin keluarga. Itu otak saya yang jadi, makanya saya berani ke dalam kesehatan karena tujuannya untuk itu. Nah itu kebenaran yang harus kita punyai. Nah kalau udah kebenaran yang kita punyai, itu kita akan otomatis kita akan melakukan sesuai dengan kita anggap benar. Nah kalau yang salah kita bisa anggap benar juga loh. Maka cari yang paling benar. Firman. Amin. Jadi belajarlah. Jangan pernah katakan saya sudah pernah belajar ini. Jangan. Kalau belum sampai bebas. Belum dapat. Berarti apa yang kau belajari belum selesai. Nangkap ya? Kalau sudah berhasil. Barulah kamu anggap selesai. Artinya apa? Ngikutin aja. Meniru apa yang keberhasilan kita. Udah ngikutin aja. Karena kebenaran itu sudah ada dalam diri. Tinggal ngikutin. Nah ini yang harus kita punya. Yang minggu lalu saya katakan kebenaran. Jadilah suka orang yang suka belajar. Amin. Suka belajar. Google itu gratis. Aduh zaman dulu tuh susah. Zaman dulu mau belajar tuh susah. Kita mesti butuh ke kursus lah, butuh inilah. Bahkan mau belanja aja selalu ke kota melulu. Ya.
ya kan, ke daerah-daerah sono gitu. Makanya sekarang kamu lihat, ruko-ruko tuh banyak yang kosong. Karena udah zaman udah online. Jadi kalian mau dagang, mau usaha tuh online. Orang tuh udah malas keluar, saya tuh malas. Boleh katakan 98% hidup saya tuh di rumah. Sedikit saya kali di luar. Dan kebanyakan orang tuh juga kebanyakan maunya di rumah. Bukan maksudnya kalau kerja beda ya. Saya maksud gini loh. Malas keluar untuk beli barang apa-apa. Karena apa? Macetnya, waktunya. Mendingan gua di Tokopedia tinggal pencet. Gratis lagi ongkirnya. Tiap hari rumah saya selalu ada paket. Tiap hari. Enggak ada yang enggak, atau hari pun juga. Kalau dia enggak check out tuh di Shopee, kayak enggak makan. Ya begitulah perempuan. Suami yang nyari, istri yang buangin. Nah ngabisin. Dah cukup. Oke ya, musik.